Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pintar, bertemu lagi di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat serta menyenangkan. Pelajaran kali ini adalah untuk kelas 4 PLBJ bab 6 keragaman bentuk rumah Betawi. Mengenal rumah adat Betawi. Rumah adat adalah rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku bangsa Betawi. Rumah adat tersebut mempunyai bentuk yang beragam. Keragaman tersebut dapat terlihat dari bentuk atapnya, dindingnya, dan ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Bentuk corak rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan suku bangsa lain. Bangsa yang memengaruhi rumah adat Betawi antara lain Belanda, Portugis, dan daerah Jawa di Indonesia. Kini, rumah adat Betawi tidak banyak kita lihat di perkotaan. Di perkotaan, rumah-rumah sudah menggunakan rumah modern. Rumah-rumah adat Betawi dapat dijumpai di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta, antara lain di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebonjeruk, Ciputat, dan Marunda. Bentuk-bentuk rumah adat Betawi dibagi menjadi dua. Satu, rumah adat Betawi berdasarkan letak geografisnya, dan yang kedua, rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya. Rumah Betawi berdasarkan letak geografisnya meliputi 1. Rumah air, biasanya berada di pesisir. Di beberapa daerah pesisir Jakarta saat ini masih kita temui bentuk rumah si pitung yang berada di Marunda Pulo, Jakarta Utara. Karena letaknya di pinggir pantai, rumah ini berbentuk panggung untuk menghindari bahaya air laut pasang. Selanjutnya adalah yang kedua, rumah Betawi berdasarkan letak geografisnya, yaitu rumah pedalaman. Rumah tradisional Betawi ini masih berbentuk panggung, tetapi kolongnya lebih rendah. Rumah Betawi pedalaman lebih praktis, mereka lebih mementingkan halaman dan ruangan yang luas. Rumah Betawi pedalaman masih banyak dijumpai di daerah Condet, Balai Kambang, dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Kemudian rumah Betawi berdasarkan letak geografisnya yang ketiga, yaitu rumah Betawi pinggiran. Masih dapat kita lihat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah di daerah ini masih berkolong rendah, sedangkan di daerah Keranggan dan Pondok Ranggon, rumah di daerah ini sudah mulai tidak berkolong. Mereka sudah memiliki rumah yang datar dengan tanah. Rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya. 1. Rumah tipe gudang atau disebut dengan rumah gudang. Atap rumah ini berbentuk persegi 4 yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Pada bagian depan biasanya terdapat sepenggal atap yang disebut empyak, markis, atau topi yang berfungsi sebagai penahan tampias hujan atau sinar matahari. Rumah gudang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah.
ruang bagian depan untuk tamu, dan ruang bagian tengah untuk berkumpul keluarga. Rumah model ini peninggalan Belanda. Perhatikan contoh rumah adat Betawi tipe gudang atau rumah gudang. Selanjutnya, rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya. Yang kedua adalah rumah tipe joglo atau rumah joglo. Bangunan rumah adat Betawi joglo ini mirip dengan rumah adat Jawa yang disebutnya adalah rumah joglo. Rumah adat ini berbentuk bujur sangkar. Rumah joglo ini terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan depan, ruangan tengah, dan ruangan belakang. Ruang depan untuk menerima tamu, ruang tengah untuk ruang makan, berkumpul keluarga, dan ruang tidur. Sedangkan ruang belakang digunakan untuk dapur dan kamar mandi. Rumah adat joglo biasanya terletak di tengah kota. Perhatikan, ini adalah rumah adat Betawi tipe joglo atau disebutnya rumah joglo Betawi. Selanjutnya adalah rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya yang ketiga, yaitu rumah tipe kebaya atau disebutnya rumah bapang. Rumah kebaya disebut juga rumah bapang. Rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat dan dilihat dari samping seperti lipatan kebaya. Rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Ciri khas dari rumah kebaya adalah teras yang luas dan ornamen gigi balang. Rumah kebaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan rumah kebaya dapat terlihat oleh semua orang, sedangkan bagian belakang bersifat pribadi dan hanya dapat dilihat oleh orang dekat pemilik rumah. Ini adalah contoh rumah adat Betawi tipe kebaya atau bapang, atau disebutnya dengan rumah kebaya. Gigi balang. Gigi balang adalah ornamen khas Betawi yang biasanya terdapat pada list plang rumah-rumah penduduk Betawi. Filosofi gigi balang adalah belalang sebagai hewan yang hanya bisa mematahkan kayu jika dikerjakan secara terus-menerus dan dalam tempo yang tidak sebentar. Secara keseluruhan, bisa bermakna pertahanan yang kuat. Motif gigi balang ada yang berbentuk tumpal, wajik, wajik susun 2, potongan waru, dan kuntum melati. Perhatikan contoh gigi balang. Biasanya warna gigi balang adalah warna kuning dan hijau yang memiliki makna hal-hal positif yang harus dijaga dalam kehidupan. Demikian tadi pengertian filosofi dan ornamen yang dipakai oleh penduduk Betawi. Selanjutnya, kita akan membuat maket rumah adat Betawi. Kita dapat membuat maket rumah Betawi dengan menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus dan stik es krim. Ini adalah contoh maket rumah adat Betawi dengan menggunakan kardus bekas. Cara membuatnya: 1. Buatlah pola pada kardus seperti pada gambar. 2. Potonglah pola tersebut menggunakan gunting atau cutter.
Kemudian potonglah dengan melebihkan sekitar 1 cm di luar garis potong. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting atau cutter. 3. Tempelkan potongan-potongan tersebut sesuai bagiannya menggunakan lem. 4. Warnailah dan hiaslah rumah tersebut menggunakan cat air atau kertas warna agar menarik. Ini adalah contoh hasil jadi dari rumah adat Betawi menggunakan kardus bekas. Dan ini adalah langkah-langkah atau cara membuatnya. Selanjutnya, kita akan membuat rumah adat Betawi menggunakan stik es krim. Ini adalah contoh maket rumah adat Betawi dari stik es krim. Cara membuatnya adalah yang ke-1, kita membuat sketsa gambar rumah kebaya. Langkah kedua, kemudian membuat lantai dasar rumah. Langkah ketiga, kita membuat dinding rumah. Selanjutnya, langkah keempat, kita membuat tiang-tiang rumah. Dan kemudian membuat kerangka untuk memasang atap rumah. Langkah selanjutnya, kita memasang atap rumah. Langkah yang terakhir, kita warnai maket rumah dengan menggunakan stik es krim tersebut dengan menggunakan cat air. Dan inilah rumah jadi dari stik es krim. Baiklah, simpulan pelajaran kita hari ini adalah rumah adat Betawi merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. 2. Dapat mengetahui bentuk rumah Betawi berdasarkan letak geografisnya, yaitu rumah pesisir, rumah pedalaman, dan rumah pinggiran. Simpulan pelajaran selanjutnya, rumah Betawi berdasarkan bentuk atapnya dibagi menjadi 3, yaitu rumah tipe gudang, rumah tipe joglo, dan rumah tipe kebaya atau bapang. Setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, PLBJ bab 6 tentang keragaman bentuk rumah Betawi, silakan kalian kerjakan latihan soal. Setelah kalian kerjakan, kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berguna, serta sebagai pemahaman dan penguatan kalian dalam belajar. Tetap terus ikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.